Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala kadzalika ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema tentang hakikat silaturahmi. Kaum muslimin yang berbahagia, silaturahmi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah karena kalian selalu meminta Allah untuk memenuhi hajatmu, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan hubungan silaturahmi di antara kalian. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan silaturahmi dengan dua hal. Yang pertama, Allah memerintahkan silaturahmi dengan kata ihsan, yang artinya adalah berbuat baik dengan sesama dan saling maaf-memaafkan. Yang kedua, Allah memerintahkan silaturahmi dengan kata wa ita'i dzil qurba, yang artinya berbagi rizki dengan kaum kerabat. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan silaturahmi dalam sabdanya yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah," yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahmi. Kaum muslimin yang berbahagia, silaturahmi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Salah satunya yang disebutkan di dalam hadis Nabi adalah dengan cara menghormati tamu, sebagaimana sabdanya sebagai berikut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Silaturahmi juga dapat dilakukan dengan cara memelihara hubungan baik dengan sesama tetangga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu," yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Kaum muslimin yang berbahagia, silaturahmi juga dapat dilakukan dengan cara berkata yang baik kepada semua manusia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kaum muslimin yang berbahagia, silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berjabat tangan, saling kunjung mengunjungi, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa cara silaturahmi
yang tidak bisa kita lakukan pada saat pandemi COVID-19 saat ini, seperti bersalaman dan berkunjung, karena kita harus melakukan social distancing pada saat ini. Akan tetapi kita masih bisa melakukan silaturahmi dengan cara-cara yang lain dengan bantuan teknologi informasi. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu kepada hakikat silaturahmi pada saat ini, karena ada beberapa cara silaturahmi yang tidak bisa kita lakukan tadi. Hakikat silaturahmi yang pertama adalah silaturahmi itu adalah menyampaikan pesan damai kepada umat manusia, bukan malah sebaliknya, yaitu mendeklarasikan permusuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'u rahimin. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa Nabi Muhammad mengancam begitu? Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Karena yang dimaksud memutuskan tali silaturahmi di sini bukan berarti tidak mau salaman, bukan berarti tidak mengunjungi, saling mengunjungi, bukan itu. Yang dimaksud memutuskan tali silaturahmi di sini adalah mendeklarasikan permusuhan dengan sesama manusia. Yang kedua, hakikat dari silaturahmi yang kedua seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 90 adalah yang pertama melakukan ihsan, yaitu berbuat baik dengan sesama dan saling maaf-memaafkan. Dan yang kedua adalah wa itaizil qurba, yaitu dengan cara berbagi rezeki terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, hakikat dari silaturahmi itu adalah idkhalus surur. Idkhalus surur artinya menyampaikan pesan gembira kepada hati setiap manusia. Bukannya menyampaikan ancaman misalnya dan lain sebagainya, tapi menyampaikan pesan gembira. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kali ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalin silaturahmi di antara berbagai komponen bangsa. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.